Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang minat dan bakat. Di sini dengan tema aku punya minat dan aku punya bakat. Eits, tunggu dulu. Coba deh dalam hati kalian jawab dulu. Sebenarnya aku ini minat di mana dan bakat aku ini apa sih? Nah, kalau masih bingung, santai aja. Kita akan bahas pelan-pelan dan bareng-bareng ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, coba teman-teman perhatikan gambar atau cerita berikut. Nah, teman-teman bisa melihat kan di gambar tersebut ada seorang anak yang setiap pelajaran olahraga lari, ia selalu kelelahan, selalu finish paling terakhir, dan terlihat sangat lambat dibandingkan teman-temannya. Dia mungkin berpikir, kayaknya aku memang gak berbakat deh di lari. Nah, di suatu hari sepulang sekolah, dia melewati sebuah rumah yang ada anjing galak di depannya. Nah, tiba-tiba anjing itu melewatinya. Nah, tanpa ia sadari, anak itu berlari sekencang mungkin, lebih kencang dari biasanya, bahkan mungkin lebih cepat dari teman-temannya di saat sekolah. Karena apa? Ya karena ia takut digigit anjing. Nah, dari cerita tadi, pesan apa sih yang bisa kita ambil? Teman-teman boleh jawab di dalam hati dulu ya. Nah, di sini kita dapat lihat tadi gambar hal yang menunjukkan bahwa terkadang kemampuan asli seseorang itu baru muncul saat ada situasi tertentu yang mendorongnya. Nah, pada anak ini ternyata sebenarnya bisa lari kencang. Hanya saja selama ini belum ada situasi yang membuat keluar kemampuan aslinya. Dari cerita tadi, kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya setiap individu itu mempunyai potensi dan hanya tidak selalu langsung terlihat, terkadang tersembunyi dan baru muncul di momen tertentu. Selanjutnya, ada minat dan bakat yang bisa muncul karena motivasi, situasi, atau pengalaman tertentu. Contohnya takut, semangat, tantangan, ataupun dorongan dari orang lain. Dan selanjutnya, penting bagi kita untuk mengenali dan mengembangkan kemampuan diri kita, karena bisa jadi selama ini tuh kita tuh punya kekuatan tapi belum sadar. Jadi sebenarnya setiap orang itu ketakutan atau potensi dalam dirinya tuh hanya saja tidak disadari. Dan setiap ada stimulus ataupun rangsangan tertentu, potensi itu tuh bisa muncul tanpa kita sadari. Oke teman-teman, di sini ada slide selanjutnya ya. Nah, teman-teman di sini dapat dilihat bahwasanya di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuannya itu yang pertama, siswa dapat mengenali bakat dan minat yang dimiliki. Harapannya setelah kegiatan ini, kalian itu bisa paham diri sendiri, lalu tahu apa yang kalian sukai, dan tahu kemana kemampuan apa yang kalian miliki. Selanjutnya ada siswa mampu memahami pentingnya mengembangkan bakat dan minat selama SMP. Artinya bukan cuma tahu, oh aku ini suka ini atau aku ini bisa itu, tapi kalian juga bisa mendorong untuk mengembangkan melalui ekstrakurikuler, lalu ada lomba, terus proyek tugas, dan kegiatan OSIS, ROHIS, Pramuka, dan lain-lain. Nah, dengan begitu teman-teman bisa merasa percaya diri ataupun percaya dirinya tuh meningkat, tanggung jawab tumbuh, dan semangat belajar yang lebih besar. Dan yang terakhir itu siswa siap menampilkan bakat di depan kelas. Jadi nantinya akan ada momen di mana kalian akan tampil bernyanyi, menari, storytelling, baca puisi, ataupun stand up komedi, main alat tulis, atau kemampuan lainnya. Dan tujuannya itu bukan membanding-bandingkan ya, tapi untuk melatih keberanian, terus menghargai diri sendiri, dan belajar menghormati bakat teman-temannya yang lain.
Nah, kalau misal kamu diberi kesempatan tampil ke depan orang banyak, kira-kira, anak-anak ibu ini mau menunjukkan bakatnya di mana ya? Nah, teman-teman boleh, kirim sesuatu bakat atau minat teman-teman di kolom chat, oke? Waduh, luar biasa, tepuk tangan dahulu, penampilan yang sangat hebat. Teman-teman, keren-keren semua, bakat dan minat teman-teman keren-keren semua. Meskipun lewat Zoom kalian sudah berusaha ya, berani untuk menunjukkan bakat yang teman-teman miliki. Terus ini nih bukti bahwa kalian tuh punya semangat dan percaya diri yang luar biasa. Ibu di sini sangat mengapresiasi usaha, waktu, dan keberanian yang teman-teman miliki. Teman-teman sudah tunjukkan, jangan berhenti di sini dan kembangkan terus bakat kalian dan jangan takut untuk tampil lagi di kesempatan lainnya ya. Luar biasa, tetap semangat dan percaya pada kemampuan diri sendiri, oke? Baik, di sini kita akan lanjut ke slide selanjutnya ya. Sekarang kita akan masuk di bagian penting nih teman-teman, dimana kita akan membahas apa itu sih minat dan apa sih itu bakat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan definisi dari minat. Nah, minat itu sendiri adalah rasa suka atau ketertarikan terhadap suatu kegiatan. Orang yang mempunyai minat yaitu melakukan dengan senang hati, lalu tidak ada rasa dipaksa, dan yang terakhir itu bisa betah dan antusias. Nah, minat ini bisa muncul karena ada pengalaman, kebiasaan, lingkungan, di mana lingkungan ini bisa mencakup teman, keluarga, dan guru. Contohnya dari minat itu sendiri yaitu rasa suka menggambar. Nah, minat ini dibagi menjadi seni, lalu ada suka berhitung nih, minat itu di bidang matematika, dan yang terakhir itu suka menolong orang, minat itu di bidang sosial. Nah, ciri-ciri dari orang yang mempunyai minat itu senang dan antusias saat melakukannya, terus lalu pengen tahu lebih banyak dan tidak cepat bosan, lalu mereka itu rela meluangkan waktu tanpa disuruh, dan yang terakhir itu merasa puas setelah melakukannya. Nah, sedangkan di sini definisi bakat adalah kemampuan alami atau potensi bawaan yang dimiliki seseorang lebih cepat menguasai sesuatu dibandingkan orang lain. Nah, bakat itu tetap perlu ya, kayak latihan, pengalaman, dan usaha supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, seseorang ini punya lebih dari satu bakat, dimana yang kayak seni, musik, olahraga, akademik, public speaking, dan lain-lain. Dan contoh dari bakat itu ada cepat memahami angka, dimana ini nih bakat dari matematika. Lalu ada suara merdu nih, teman-teman ada yang memiliki suara merdu. Nah, dia ini peka pada nada, bakatnya di musik. Lalu juga ada tubuh yang lentur, yang kuat, itu bakatnya di tari atau olahraga. Lalu yang terakhir itu mudah berbicara kepada orang banyak, itu bakatnya public speaking ya teman-teman. Nah, ciri orang yang mempunyai bakat itu yang pertama, cepat menguasai hal baru. Nah, hasil kerjanya juga tuh bisa menonjol, lalu melakukan tanpa merasa perlu dibebani. Dan kalau berpotensi itu berekspektasi tinggi jika diarahkan dengan benar. Nah, slide selanjutnya ini, kenapa sih kita perlu capek-capek mengenali bakat dan minat kita? Di sini teman-teman ada yang tahu kenapa? Ayo, kenapa? Nah, karena dengan tahu apa yang kita sukai atau minat dan apa yang kita bisa atau bakat, maka kita bisa lebih mudah memilih kegiatan di sekolah dan lebih terarah memilih jurusan yang nantinya kita ambil dan tidak mudah ikut-ikutan dengan teman ya teman-teman. Dan lalu yang terakhir itu lebih percaya diri menjalani proses belajar. Jadi mengenali minat dan bakat itu seperti kayak kita mempunyai peta untuk masa depan kita sendiri. Oke, sekarang caranya bagaimana sih
Nah, yang pertama teman-teman bisa ikut kegiatan sekolah nih, mencoba ikut ekstrakurikuler, organisasi, lomba, dan pentas seni. Dari situ teman-teman bisa melihat nih, mana yang paling teman-teman bikin merasa senang, atau mana yang paling teman-teman tunggu-tunggu. Dan yang kedua itu bisa memperhatikan pelajaran yang disukai. Nah, dari pelajaran tersebut yang terasa seru, mudah, dipahami, sering jadi petunjuk minat dan bakat. Kayak misal nih, aku suka menggambar. Nah, berarti bakat atau minatnya tuh di seni. Lalu juga bisa suka berhitung nih, bakatnya atau minatnya itu matematika atau logika. Dan yang ketiga, teman-teman bisa ikut bimbingan dan konseling. Nah, guru BK di sini bisa membantu lewat tes minat bakat ataupun layanan bimbingan, dan yang terakhir itu diskusi tentang rencana masa depan. Di sini juga ada minta masukan dari guru dan teman. Terkadang orang lain tuh lebih dahulu kayak melihat kelebihan kita ya teman-teman. Nah, kita bisa tanya kayak, menurut bapak, ibu, ataupun teman, aku nih unggulnya di mana sih? Oke. Dan yang kelima itu teman-teman bisa ikut lomba ataupun proyek di sekolah. Nah, kayak mencoba mengikuti lomba debat, terus karya tulis, bazar, dan pentas seni dan sebagainya. Kalau teman-teman merasa senang, semangat, dan percaya diri, nah berarti di situ tandanya kegiatan tersebut sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ketiga tokoh di sini ya. Di sini teman-teman bisa kenal kan? Pasti sudah nggak asing lagi. Nah, dari gambar tersebut terkadang orang tuh berpikir kayak gini, kalau udah punya bakat ngapain capek-capek latihan? Padahal banyak tokoh besar juga di dunia itu bukan cuma berbakat tapi juga sangat rajin berlatih. Kayak misal nih Cristiano Ronaldo. Misal nih, Cristiano Ronaldo yang berlatih lebih lama daripada teman-temannya. Dan sedangkan Mozart itu sering menonton dan belajar dari konser musik itu setiap hari. Dan yang terakhir itu ilmuwan besar seperti Einstein itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan idenya. Jadi kuncinya itu bukan cuma minat ataupun bakat, tapi juga minat, bakat, dan usaha ataupun latihan. Sama dengan kayak kita tuh berprestasi. Nah, kalau kita minat itu seperti halnya kayak akar, dan bakat itu seperti benih. Kalau dirawat bersama dengan belajar, latihan, terus berani mencoba, maka akan tumbuh menjadi pohon yang lebih besar, yang kuat juga. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari Ibu. Ibu percaya pasti teman-teman ini setiap dari kalian itu mempunyai sesuatu yang kalian suka dan yang kalian bisa. Nah, mulailah hari ini dan coba tanya ke diri sendiri, coba ya. Aku minatnya di mana sih, dan aku bakatnya di bidang apa sih? Lalu coba kalian apa yang kalian bisa lakukan untuk mengembangkannya. Kalau kalian minat dan kalian bakat, pasti kalau kalian minat dan bakat itu terus diasah, pasti kalian akan bisa berprestasi, lebih percaya diri, dan bangga dari diri sendiri, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin itu saja pemaparan dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak, dan semoga setelah ini kalian semakin yakin kalau aku punya minat dan aku punya bakat, pasti aku siap mengembangkannya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.